Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pertemuan kali ini masih akan membahas tentang fluida. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas fluida statis, kali ini kita akan membahas tentang fluida dinamis. Kalau statis itu berarti diam, kalau dinamis itu berarti bergerak atau berubah. Dalam hal ini tentu fluida itu bergerak. Nah, kita pelajari satu persatu mulai dari yang pertama itu langsung saja tentang debit. Nah, pertanyaan pertama adalah kalian pernah mengisi bak mandi itu menggunakan keran. Nah, terus kemudian kalian hitung waktunya. Ketika misalkan kalian mulai mengisi bak mandi sampai bak mandi itu penuh, mungkin kalian pernah mencatat waktunya, atau mungkin kalian melihat ketika keran itu mengalir deras, atau mungkin ketika keran itu cuma pelan saja dalam mengalirkan air. Nah, maka di sini kita akan mempelajari yang namanya debit aliran. Jadi ini gambar misalkan keran itu dinyalakan kemudian ditampung dalam sebuah wadah. Jadi air itu masuk ke dalam wadah. Nah, jumlah fluida yang mengalir dalam pipa alir, di sini kita misalkan pipa itu adalah keran ini, setiap waktunya disebut dengan debit. Jadi debit itu adalah jumlah fluida, atau dalam hal ini jumlah air yang mengalir dalam pipa dalam setiap satuan waktu. Nah, itu yang dinamakan dengan debit. Jika sejumlah massa yang dialirkan sangat banyak dalam waktu yang singkat, maka debit fluida itu menjadi sangat besar. Jadi misalkan air itu deras, kencang, terus lubangnya keran itu juga lebar misalkan, maka di sini keterisian dari bak mandi itu kan juga semakin singkat, maka itu dikatakan debitnya besar. Nah, kalau sebaliknya misalkan di sini luas penampang dari keran itu kecil, kemudian di sini laju alirannya itu pelan, maka di sini debitnya itu juga kecil karena waktu yang dibutuhkan itu otomatis juga lebih lama. Nah, selain bergantung pada volume dan waktu, debit juga sangat dipengaruhi oleh penampang laju air dan kecepatan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa luas menampang dari keran atau mungkin selang atau mungkin pipa tempat air itu mengalir, maka itu akan mempengaruhi dari debit. Juga kecepatan. Jadi di sini kalau misalkan air itu melaju cepat, maka di sini debitnya juga bisa semakin besar. Itu artinya semakin besar penampang aliran dan semakin besar laju aliran fluida, akan semakin besar pula debit aliran. Sudah ya, bisa dipahami. Jadi itu adalah konsep dari debit. Kemudian di sini kita akan membahas tentang persamaan kontinuitas. Di sini misalkan kalian mempunyai air misalkan yang dialirkan dalam sebuah pipa yang luas penampangnya itu berbeda. Jadi di sini yang sebelah kiri itu luas penampangnya A1, dia lebih luas. Yang sebelah kanan itu luas penampangnya A2, dia lebih sempit, lebih kecil luas penampangnya. Kemudian ini alirannya ke kanan, ini aliran panahnya. Kemudian kecepatan aliran pada penampang 1 itu adalah V1, dan kecepatan aliran fluida pada penampang 2 itu adalah V2. Gambar di atas menunjukkan aliran fluida ideal dalam sebuah pipa yang berbeda penampangnya. Kecepatan fluida pada penampang A1 adalah V1 dan penampang 2 itu adalah V2. Nah, di sini itu debitnya itu sama, baik penampang kecil maupun penampang yang besar itu adalah debitnya itu sama. Nah, di sini kalau debitnya sama, maka perkalian antara luas penampang dengan kecepatan aliran itu antara penampang kiri dan juga penampang yang kanan itu adalah sama. Berarti A1 dikalikan V1 sama dengan A2 dikalikan V2. Artinya apa? Semakin besar luas penampangnya air
itu, maka kecepatannya itu semakin kecil. Semakin kecil luas penampangnya, maka kecepatan aliran fluida itu lebih besar. Kalian misalkan pernah menyiram bunga atau mungkin menyiram halaman rumah menggunakan selang. Nah, selang itu kalau kalian perhatikan, misalkan selang yang kecil itu yang biasalah untuk menyiram tanaman itu, ketika kalian gunakan maka pancarannya sedang misalkan, terus kemudian di sisi lain itu kalian pencet, bukan di sisi lain, di lain waktu misalkan kalian pencet penampang depannya itu, maka nanti kalian akan mendapati bahwa kecepatan dari pancaran air itu juga akan semakin besar. Jadi ketika kalian memperkecil luas penampang atau luas dari permukaan selang, maka kelajuan atau kecepatan aliran air itu juga semakin besar. Jadi mereka itu berbanding terbalik antara luas penampang dengan kecepatan. Jadi ini keterangannya, silahkan bisa dibaca sendiri. Sudah ya. Kita lanjutkan, misalkan langsung ke contoh soal. Di sini itu ada soal yang berisi air mengalir melalui pipa mendatar dengan diameter ujungnya itu 6 cm dan 2 cm. Jika pada penampang besar yang 6 cm diameternya kecepatan air 2 meter per sekon, hitung kecepatan aliran air pada penampang kecil. Nah, yang diketahui itu adalah diameternya D1 dan D2. V1 2 meter per sekon, maka V2 berapa? Kita tuliskan persamaannya dulu. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, di sini karena yang diketahui diameter, maka kita cari luas dari penampang pipa itu kan lingkaran. Berarti di sini luas penampang lingkaran. Luas penampang itu kalau pakai jari-jari itu kan pi r kuadrat, maka kalau pakai diameter itu adalah seperempat pi d kuadrat. Berarti A1 itu seperempat pi d1 kuadrat kali V1 sama dengan seperempat pi d2 kuadrat kali V2. Maka kita coret saja seperempat pi nya karena di kiri dan kanan itu sama. Nah, berarti tinggal masukkan D1 6 kuadrat kali V1 2, D2 berarti 2 kuadrat kali V1 kali silang, maka di sini dihitung itu ketemunya V1 18 meter per sekon. Bisa ditulis, nanti kalian akan bisa memahami. Mudah kan? Nah, sekarang kita langsung masuk ke azas Bernoulli. Nah, misalkan di sini ada orang yang meletakkan 2 kertas di depan mulut seperti gambar ini. Kemudian orang tersebut memberikan tiupan tepat di antara kedua kertas. Ke arah manakah kedua kertas akan bergerak? Nah, kalian tebak. Di sini ada 2 kertas diletakkan di depan mulut orang ini. Kemudian dia meniup tepat di antara 2 kertas. Maka arah kertasnya kemana? Apakah dia akan membuka keluar atau saling menutup ke dalam atau kemana? Nah, kita buktikan. Di sini saya sudah punya 2 kertas. Di sini ada kertas yang saya persiapkan, kemudian saya letakkan di depan mulut saya. Kemudian di sini saya akan meniupnya tepat di tengahnya. Kalian tebak tadi, apakah tebakan kalian itu benar atau salah? Saya tiup ya. Nah, berarti kalian tahu kan kalau arah kedua kertas itu saling mendekati. Kalau awalnya tentu banyak kalian yang mengira dia akan melebar ke sana. Nah, ya kan? Nah, padahal ternyata kenyataan kedua kertas itu dia saling mendekati seperti ini. Nah, itu kita akan mempelajari namanya azas Bernoulli. Nah, azas Bernoulli menyatakan bahwa kecepatan fluida berbanding terbalik dengan tekanan. Artinya semakin besar kecepatan aliran fluida, maka tekanannya menjadi semakin rendah. Sebaliknya ketika kecepatan aliran fluida rendah, maka tekanannya tinggi. Nah, ketika kita meniup kertas tadi, maka di antara 2 kertas itu kan kecepatan aliran fluidanya kan tinggi daripada yang di luar sini.
Nah, berarti kalau kecepatan di antara kedua kertas tinggi, otomatis tekanannya dia kecil. Terus kemudian yang di luar berarti tekanannya itu lebih besar. Nah, tekanan udara itu kan berasal dari tekanan besar menuju tekanan yang kecil, sehingga dia akan menekan kertas, sehingga kertas itu akan mengatup atau bergerak saling mendekati seperti ini, karena tekanan yang di luar itu lebih besar daripada yang di dalam. Nah, itu adalah konsep dari asas Bernoulli. Sudah ya, jadi tekanan berbanding terbalik dengan kecepatan. Semakin besar kecepatan, tekanannya kecil. Semakin kecil kecepatan, maka tekanannya tinggi. Itu adalah asas Bernoulli. Kemudian kita lihat persamaan Bernoulli. Misalkan di sini ada sebuah pipa yang luas penampangnya berbeda, A1 dan A2. Terus kemudian ada fluida mengalir di sini di sepanjang pipa. Oh iya, di sini ketinggian pipanya beda juga, yaitu yang sebelah kiri itu H1, yang sebelah kanan itu H2. Kemudian tekanan yang kiri itu ada P1 dan tekanan yang kanan itu adalah P2. Ketika fluida itu mengalir dari kiri ke kanan, kiri itu untuk penampang A1 kecepatannya adalah V1, dan untuk penampang yang kecil yang sebelah kanan itu kecepatannya V2. Pada gambar di atas, fluida mengalir dari titik 1 ke titik yang kedua. Bernoulli berhasil menurunkan persamaan yang kemudian disebut dengan persamaan Bernoulli, yaitu persamaannya adalah P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH. Jadi penjumlahan antara tekanan ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH itu adalah konstan. Jadi yang kiri sebelah sini itu sama dengan yang sebelah kanan. Nah, untuk aplikasinya itu banyak. Misalkan ada salah satunya itu adalah tangki bocor. Misalkan di sini itu adalah kalian mempunyai tangki. Tangki itu tingginya misalkan H1, kemudian dia itu bocor pada salah satu dindingnya. Nah, terus kemudian di dalamnya itu kan ada fluida. Nah, kalau di dalamnya itu ada fluida, maka kalau dia dindingnya bocor, otomatis dia akan memancar keluar fluida tersebut. Nah, di sini kita lihat tinggi lubang dari tanah itu adalah H2, sedangkan kedalaman lubang berarti dari permukaan atas itu adalah H. Nah, berarti H ini selisih antara H1 dikurangi H2. Ketika fluida itu akan memancar ini dari sini sampai titik jatuhnya, titik di tanah, maka titik jatuhnya sampai dinding tangki itu adalah X misalkan. Maka kita bisa mencari besarnya X. Jarak horizontal X tibanya air di tanah adalah X sama dengan 2 dikalikan akar H1 dikalikan H2. Jadi H1 kali H2 itu berada di dalam akar. Kemudian kalau ditanyakan kecepatan pancaran air ketika dia memancar keluar, itu sama dengan akar 2 GH, di mana H itu adalah kedalaman lubang, dalamnya lubang dari permukaan atas. Kalau misalkan ditanyakan waktu jatuhnya antara dia mulai memancar keluar sampai tiba di tanah, maka nanti kalian tinggal membagi saja. Berarti waktu itu adalah X dibagi V. Sudah? Nah, itu adalah tentang konsep tangki bocor. Kemudian misalkan ada contoh soal di sini. Penerapan asas Bernoulli. Sebuah tangki berisi air setinggi 1,25 meter. Pada tangki terdapat lubang kebocoran 45 cm dari dasar tangki. Oh, ini keliru ya. Ini adalah 45 cm, maaf. Jadi ini 45 cm. Maka di sini nanti yang kedalaman itu sebentar ya, H2. Oh, ini ada kekeliruan ini. Maaf, ini saya tidak ngecek. Jadi di sini itu sebentar. Oh, ada ya, sebentar. Di sini itu adalah, maaf, ini saya tutup saja karena ini keliru. Jadi H2-nya itu adalah 45. Ini tuh keliru ya.
Ini saya tutup saja. Nah, seperti ini saya tutup biar tidak mengganggu gitu saja ya. Jadi H2 itu adalah 45 cm. Berarti di sini H tadi untuk mencari kecepatan jatuhnya air itu adalah yang ditanyakan itu berapa jauh ya? Berapa jauh antara sebentar. Ini berapa jauh tempat jatuhnya air diukur dari tangki. Nah, di sini kok yang jawabannya adalah kecepatan air. Oh, ini saya hapus saja. Ini salah ya. Jadi ini saya hapus saja contoh soalnya. Kalian bisa mencari contoh soal sendiri di internet seperti itu ya. Jadi itu saya hapus saja. Yang penting kalau ditanyakan jarak horizontal, kalian bisa mencari menggunakan X sama dengan 2 akar H1 kali H2. Tapi kalau misalkan diminta untuk mencari kecepatan pancaran, V sama dengan akar 2GH, di mana H itu adalah kedalaman lubang, berarti yang ini. Tapi kalau H1 berarti yang ini, kalau H2 berarti yang ini. Sudah, maaf ya tadi saya salah mencomot soal karena saya tidak ngecek sebelumnya. Jadi saya minta maaf. Semoga kalian bisa mencari soal di sumber-sumber yang lain seperti itu ya. Kemudian selanjutnya itu ada aplikasi lain dari Bernoulli, yaitu tentang sayap pesawat terbang. Mungkin kalian ada yang pernah menaiki pesawat atau mungkin hanya melihat saja. Nah, kalau misalkan hanya melihat saja, kita perhatikan dari sayap pesawat ketika pesawat itu take off. Kalian mungkin tahu istilah take off, ada landing. Kalau take off dia mau terbang pesawat itu. Nah, kalau landing berarti dia mau turun, itu landing. Nah, kalau take off ketika dia sebelum pesawat itu take off, kalian lihat sayapnya ini. Kemudian ketika pesawat take off, maka sayap bagian merah ini dia akan menukik ke bawah. Nah, jadi ketika pesawat take off, bagian sayap pesawat yang warna merah bergerak turun seperti gambar di sebelah kanan. Bagaimana prinsip kerja dari sayap pesawat ketika pesawat itu take off? Nah, kita lanjut pembahasan tentang sayap pesawat ini. Jadi kalau misalkan kalian perhatikan sayap pesawat ketika terbang, jadi di sini kalau misalkan menukik seperti tadi, itu agar penampang udara yang bagian atas bukan penampang udara, penampang sayap bagian atas itu lebih curam daripada bagian bawahnya. Jadi misalkan di sini ketika pesawat itu bergerak ke arah kiri kalian, maka nanti aliran udara itu kan ke arah sebaliknya, ke arah kanan. Maka udara itu ada yang lewat di bagian atas sayap, ada yang lewat di bagian bawah sayap. Jadi seperti ini dia terpecah. Nah, kalau yang bagian atas itu lebih curam daripada yang bagian bawah, maka kecepatan aliran udara bagian atas itu dia lebih cepat daripada yang bagian bawah. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya bahwa kecepatan itu berbanding terbalik dengan tekanan. Kalau kecepatannya tinggi, maka tekanannya rendah. Kalau kecepatannya rendah, maka tekanannya tinggi. Berarti di sini tekanan bagian bawah itu lebih tinggi daripada yang bagian atas sayap pesawat, sehingga nanti yang bagian bawah dia menekan yang bagian atas, sehingga pesawat itu sedikit demi sedikit dia itu akan naik. Jadi ketika take off itu prinsip kerjanya seperti itu untuk sayap dari pesawat terbang. Nah, bagaimana persamaan gaya angkat pesawat? Gaya angkat pesawat diperoleh dari persamaan Bernoulli yang tadi. Jadi ini diasumsikan bahwa ketebalan sayap jauh lebih kecil daripada panjang sayap pesawat, sehingga selisih ketinggiannya diabaikan. Berarti kalau selisih ketinggian diabaikan H ini, maka ini dan ini kita hilangkan karena nilainya sama. Berarti tinggal P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat saja sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, P1 nya saya taruh sama dengan P2 di ruas yang sama. Berarti di sini P1 nya saya pindah ke kanan, berarti menjadi min P1. Berarti di sini saya tulis P2 min P1. Yang ini setengah rho V2 kuadrat saya pindah ke
gabung yang ini, berarti menjadi setengah rho V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat. Jadi ini adalah persamaan gaya angkat pesawat, di mana P1 min P2 itu adalah selisih dari tekanan yang bagian bawah dan bagian atas. Nah, kalau kalian perhatikan, P itu kan F dibagi A, gaya dibagi luas. Karena luas penampangnya sama, maka di sini F2 min F1 per A, seperti itu. A-nya saya pindah ke ruas kanan, berarti yang tadi itu di bagian bawah menjadi yang di bagian atas, sehingga A-nya menjadi di atas seperti ini. Setengah rho A V1 kuadrat min V2 kuadrat. Kemudian ini tinggal F2 min F1. Selisih F2 min F1 itu adalah gaya angkat pesawat, atau kita sebut F21 gitu saja ya. Jadi F21 itu adalah F angkat pesawat atau gaya angkat sayap pesawat, sama dengan setengah rho A kali V1 kuadrat min V2 kuadrat. Itu adalah persamaan gaya angkat pesawat, dimana V angkat itu gaya angkat pesawat, rho itu massa jenis udara, kemudian A itu luas sayap pesawat, kemudian V1 kecepatan udara di bagian atas pesawat, dan yang V2 itu adalah kecepatan udara di bagian bawah sayap pesawat. Nah, silahkan misalkan ada soal tentang sayap pesawat dan juga gaya angkat pesawat, kalian bisa menggunakan persamaan ini. Kalian bisa mencari soal-soal itu banyak di internet, di buku-buku fisika tentang persamaan Bernoulli, dan juga di sumber-sumber yang lain. Silahkan kalian semangat untuk mencari soal sendiri. Saya tidak akan terlalu memberikan banyak tugas ke kalian. Yang penting kalian bisa memahami. Kalau kalian menjumpai soal, kalian bisa mengerjakan. Itu saja. Mungkin terima kasih untuk materi fluida dinamis. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Kita sudah mempelajari tentang fluida statis, juga fluida dinamis. Terima kasih. Oh ya, sebelumnya mungkin ada aplikasi lain selain tangki bocor dan juga sayap pesawat. Mungkin ada tabung pitot, mungkin ada venturimeter, atau mungkin ada penyemprot nyamuk. Itu juga salah satu dari beberapa contoh aplikasi dari persamaan Bernoulli. Silahkan kalian bisa browsing sendiri, mencari sumber-sumber informasi sendiri. Kalian harus semangat untuk tetap menuntut ilmu. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.